Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Pendekar 1999. Pada pertemuan kali ini saya bersama sahabat saya yaitu Mas Faiz akan menceritakan hal-hal yang termistis yang pernah dialami. Jadi bagi teman-teman para subscriber, sahabat-sahabat semua yang dimanapun anda berada yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan bagian video kami. Oke, langsung saja, ini dia Mas Faiz. Saya akan membagikan sebuah cerita tentang masa lalu saya yang mungkin berkaitan dengan hal mistis. Oke pemirsa, jadi saudara sahabat Mas Faiz ini dulu pernah mengalami sebuah kejadian ketika dia masih berumur berapa, Mas? Berumur 11 tahun. Ya, dia masih berumur 11 tahun dan dia itu sudah melakukan pendakian di sebuah gunung. Bener nih, Mas Faiz ini umur 11 tahun melakukan sebuah pendakian di Gunung Ungaran, sahabat. Jadi memang Gunung Ungaran itu nggak tinggi-tinggi banget, tapi treknya itu sangat luar biasa. Bisa diceritakan, Mas Faiz, pengalaman ketika Mas Faiz melakukan pendakian berumur 11 tahun di Gunung Ungaran. Jadi ceritanya begini. Saat itu usia saya adalah 11 tahun. Saya masih kelas 5 SD saat ini. Saya diajak oleh om saya untuk mendaki Gunung Ungaran. Gunung Ungaran yang tingginya 2050 meter Ya, respon. Ya. Jadi saat itu saya dan om saya juga teman-temannya berangkat dari rumah di Semarang, berangkat sore karena saat itu sore masih hujan badai dan kami pun berangkat sampai di pos Ungaran jam 7 malam. Saat itu hujan sudah reda, namun setelah itu kami melakukan pendakian pada jam setengah 11 malam. Pertama kali tidak ada hal-hal apapun yang mengganjal hati, tapi namun setelah lama kami mendaki ada hal-hal yang di luar nalar kami yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Maaf, Mas Faiz. Jadi ketika Mas Faiz melakukan pendakian itu berapa orang? Pendakian itu 6 orang. Siapa saja? Saya, om saya, dan 4 teman om saya. Dari satu daerah atau Dari daerah lain? Dari daerah lain? Iya, dari daerah Jakarta. Oh, iya. Lalu saat itu jam sudah pukul setengah 11 malam. Lalu kami bersiap-siap untuk mendaki Gunung Ungaran, untuk menaklukkan puncak Ungaran. Nah, saat itu kami berangkat dari bawah pos 1 jam setengah 11. Seperti biasanya kami melakukan pendakian. Kami masuk ke camp 2, ke pos 2 itu hujan lebat. Iya, hujan lebat. Padahal dari pos 1 itu terlihat di utara selatan tidak ada awan sama sekali. Tidak ada awan sama sekali. Setelah itu kami melakukan pendakian sampai pos kedua, hujan lebat terjadi. Mungkin tidak terdengar mistis, namun aneh. Kenapa tadi di pos 1 tidak ada awan mendung sekalipun, namun di pos 2 langsung hujan lebat gitu. Nah, setelah saat itu sampai di pos 3 kami itu beristirahat sebentar. Setelah itu kami sampai di pos 3 sampai jam 12 malam tepat itu saat itu. Setelah itu tidak ada hal apapun, namun ada seseorang teman om saya yang tiba-tiba ngedrop karena katanya ada yang gangguin, ada yang lalu teman om saya yang
punya ilmu agama, mencoba spiritual. ya, ilmu spiritual, mencoba berkomunikasi dengan makhluk sekitar itu. Setelah dideteksi tampaknya ada sosok makhluk apapun itu, nggak tahu ya, karena saat itu saya masih kecil, umur 11 tahun. Katanya sosok itu suka dengan teman om itu yang cewek itu. Makanya dia langsung nggak mau. Setelah sampai ke puncak itu, kami sampai di puncak jam 1:30 karena saat di pos 3 hujan masih lebat. Saat di pos 4 jam 1:30 malam, guys, 1:30 malam itu anehnya lagi, hujannya sudah reda. Lagi. Tadi pos 2 sampai pos 3 saja yang hujan. Terdengar biasa, namun bagi kami para pendaki aneh. Padahal di pos 1 itu nggak ada awan sama sekali. Nah, langsung habis itu sampai ke pos 4, posisi 1:30 malam. Itu teman om saya yang tadi diikuti oleh sosok makhluk itu, dia ngedrop lagi setelah dengan ternyata satu teman dari om saya hilang, itu cewek juga. Nah, setelah dicari nggak ada, itu posisi jam 2 malam, baru sadar kalau satu teman hilang. Setelah saat itu akan waktu menunjukkan 2:30, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian, maka dilakukan esok harinya. Lalu esok harinya subuh pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi kami beranjak dari puncak mau turun untuk mencari teman om saya tadi. Lalu setelah dicari nggak ada, ternyata lalu sampai ke pos 2, tiba-tiba teman om saya itu meninggal setelah tiba-tiba. Kata dokter setelah diotopsi itu terkena hipotermia, penyakit gunung. Saya tidak menyangka sama sekali. Padahal saat melakukan pendakian ke puncak itu saya nggak kuat, terus digendong sama teman saya yang meninggal. Teman saya meninggal. Lalu terpaksa saat itu ujung-ujung gunung masih gelap. Lalu kami menyalakan kembang api untuk memperingatkan tim SAR agar cepat kemari. Lalu berhubung teman om saya memiliki HT nyewa ngerental di pos 1 tadi, langsung di tim SAR. Lalu selang beberapa menit tim SAR datang, namun teman om saya yang satu itu hilang, belum ditemukan. Lalu setelah saat itu 2 hari berselang masih dilakukan pencarian. Itu akhirnya ditemukan di sebuah sungai. Itu posisi keadaan teman om saya yang perempuan tadi yang hilang itu ngeblank, dia drop, nangis juga, nggak tahu kenapa. Dan sampai saat ini dia masih menderita trauma. Jadi begitulah yang mungkin terdengar biasa di telinga para penonton, namun saya sebagai pendaki cilik masih muda, saat itu masih kelas 11, mungkin suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Terima kasih dari Mas Faiz. Jadi begini para sahabat-sahabat semua, apa yang telah disampaikan oleh saudara
tadi merupakan kisah nyata, iya mas ya. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang mana sangat apa ya, mengerikan sekali. Jadi untuk para sahabat semua cinta dengan alam, yang suka dengan mendaki, saya sarankan agar berhati-hati. Karena apa? Ketika kita melakukan sebuah pendakian, otomatis kita itu tamu. Jadi kita tuh dari rumah ke sana itu kita tamu. Jadi karena apa? Setiap gunung itu pasti ada makhluk-makhluk yang menjaga, ada sosok-sosok yang menjaga. Jadi kita tamu, jadi kita harus menghormati, harus jaga sikap, harus jaga alam, harus cinta alam, ya harus menjaga alam. Katanya kita bilang cinta alam, ya kita harus menjaga alam. Terima kasih telah menonton channel saya. Apabila ada yang kurang berkenan dan kurang gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, pokoknya subscribe, like, komen, dan bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.